Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Video kita kali ini masih seputar wafatnya Paus tercinta, yaitu Paus Emeritus Benediktus ke-16. Pada hari ini, 31 Desember 2022, pukul 9.34 waktu Vatikan, atau sekitar jam 15.34 waktu Indonesia bagian Barat. Paus Emeritus Benediktus ke-16 adalah seorang teolog terkemuka abad ke-20 dan paus pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah hampir 600 tahun peristiwa itu terjadi. Dan ia meninggal pada usia 95 tahun. Sebelum meninggal, Paus Benediktus ke-16 telah menerima sakramen pengurapan orang sakit pada 28 Desember 2022. Saat itu, ia didampingi oleh para suster yang selama ini merawatnya. Jenazah Paus Benediktus ke-16 akan disemayamkan di Basilika Santo Petrus mulai Senin pagi 2 Januari 2023 hingga nanti dimakamkan pada Kamis 5 Januari 2023. Kali ini kita akan melihat secara khusus informasi yang sangat menarik dan juga mengharukan bahwa Paus Benediktus ke-16 ternyata menyampaikan pesan atau wasiat, yaitu terkait upacara pemakamannya. Sebagaimana diinformasikan oleh Direktur Kantor Pers Tahta Suci Vatikan, Matteo Bruni, kepada media, ternyata Paus Benediktus ke-16 sebelumnya telah berpesan agar perayaan pemakamannya dilaksanakan dalam kesederhanaan. Pemakaman yang akan dilaksanakan dalam kesederhanaan itu akan berlangsung pada Kamis 5 Januari 2023 yang akan datang pukul 9.30 waktu Vatikan di lapangan Santo Petrus, dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus. Upacara pemakaman ini akan menjadi khas karena Paus Fransiskus akan memimpinnya dalam situasi khusus, yaitu dari kursi roda. Karena memang sampai saat ini Paus Fransiskus masih harus dibantu dengan kursi roda karena alasan kesehatan. Bagaimana persisnya pemakaman yang sederhana itu masih akan kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Namun, kalau kita ingat pemakaman Paus Yohanes Paulus II juga dilaksanakan dalam kesederhanaan. Salah satu kesederhanaan itu tampak dari peti mati yang digunakan untuk sebagai tempat jenazah Paus Yohanes Paulus II yang sangat sederhana. Hanya sebuah peti kayu yang sederhana tanpa berbagai hiasan-hiasan. Dan menarik untuk kita ketahui bahwa Paus Benediktus ke-16 yang kala itu masih menjadi Kardinal Ratzinger adalah pemimpin upacara pemakaman Paus yang paling terakhir diadakan, yaitu pada tanggal 8 April 2005, tatkala Paus Yohanes Paulus II dimakamkan. Paus Benediktus ke-16 yang kala itu adalah Kardinal Ratzinger dulu memimpin perayaan pemakaman itu karena ia adalah dekan pemimpin para kardinal kala itu. Dan kali ini pemakaman Paus Benediktus tidak akan dipimpin oleh dekan kardinal karena kita punya paus, yaitu Paus Fransiskus. Nah, kalau dulu yang memimpin perayaan pemakaman Paus Yohanes Paulus II adalah Paus Benediktus ke-16, maka kini justru Paus Benediktus ke-16 yang akan dirayakan pemakamannya. Namun sampai saat ini belum ada diumumkan di mana nantinya Paus Benediktus dimakamkan. Memang biasanya para paus akan dimakamkan di bawah Basilika Santo Petrus Vatikan. Tapi hal ini belum pasti sebab belum diumumkan. Umat di seluruh dunia termasuk kita di Indonesia ini dapat mengikuti perayaan ini dengan mengikutinya secara virtual, di mana upacara pemakaman itu akan secara langsung diliput lewat channel resmi Vatikan. Joseph Aloysius Ratzinger, nama kecil dari Paus Benediktus ke-16. Paus Benediktus ke-16 terpilih menjadi paus
pada April 2005, ia mengambil nama Benediktus ke-16 setelah berpuluh-puluh tahun ia melayani gereja Katolik sebagai seorang teolog, prefek kongregasi ajaran iman, kardinal, dan juga menjadi salah satu kolaborator terdekat Santo Yohanes Paulus II yang kemudian digantikannya sebagai paus. Pada 11 Februari 2013, Paus Benediktus ke-16 yang berusia 85 tahun mengejutkan dunia dengan pengumuman pengunduran dirinya sebagai paus. Ia menjadi paus pertama dalam 600 tahun terakhir yang melakukannya. Dia menyebut bahwa usia yang lanjut dan kurangnya kekuatan sebagai alasan untuk tidak cocok lagi melaksanakan jabatan sebagai paus. Diakui secara luas bahwa ia merupakan teolog penting gereja Katolik. Masa kepausan Benediktus ke-16 ditandai dengan pemahaman mendalam tentang tantangan gereja dalam menghadapi agresi ideologis yang berkembang, termasuk dari pola pikir barat yang semakin sekuler, baik di dalam maupun di luar gereja. Paus Benediktus ke-16 terkenal dengan peringatannya tentang kediktatoran relativisme yang diungkapkannya dalam sebuah homili tepat sebelum konklav tahun 2005 yang kemudian memilihnya sebagai paus. Paus Benediktus ke-16 lahir di sebuah desa kecil di Bavaria bernama Mark am Inn pada 16 April 1927. Ia dibesarkan di wilayah Jerman yang telah lama dikenal sebagai benteng pengabdian dan kesalehan Maria. Ia adalah anak ketiga dan bungsu dari Joseph dan Maria Ratzinger, orang tuanya. Masa mudanya di kota terdekat Bavaria, Traunstein, dibayangi oleh kebangkitan Partai Nazi, sebuah rejim yang dia sebut jahat dan mengusir Tuhan, dengan demikian menjadi kebal terhadap segala sesuatu yang benar dan baik. Setelah wajib militer singkat selama 2 bulan menjadi tentara Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua, Ratzinger dan kakak laki-lakinya George melanjutkan studi mereka menjadi imam. Pertama di Freising dan kemudian di Munich. Ditabiskan sebagai imam bersama saudara laki-lakinya pada 29 Juni 1951. Ratzinger menyelesaikan studi doktoralnya di bidang teologi dan menjadi guru universitas dan wakil presiden di Universitas Regensburg yang bergengsi di Bavaria. Pada tahun 1977, Paus Paulus ke-6 mengangkatnya sebagai Uskup Agung Munich dan Freising, dan kemudian pada tahun yang sama juga mengangkatnya sebagai kardinal. Hanya 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1981, Paus Yohanes Paulus II menunjuk Kardinal Ratzinger sebagai prefek kongregasi ajaran iman, Departemen Vatikan, yang didedikasikan untuk mempromosikan dan membela ajaran iman Katolik. Dia memegang jabatan penting itu sampai kematian Yohanes Paulus II pada tahun 2005. Setelah pensiun pada tahun 2013, Paus Emeritus Benediktus ke-16 tinggal di biara Mater Ecclesiae, yaitu sebuah biara kecil yang dibangun pada tahun 1994 di dalam tembok kota Vatikan. Di sana ia mengabdikan dirinya pada kehidupan tobat dan doa. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita dalam hari-hari ini memang perlu mendoakan keselamatan jiwa Paus tercinta Benediktus ke-16. Dan juga memohon agar Tuhan memberkati segala rangkaian yang dipersiapkan untuk penghormatan Paus Benediktus ke-16 yang terakhir kalinya. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.